Kemudian terjadilah seperti ini. Bibirnya mengelupas dan giginya udah terpasang veneer. Hai, ketemu lagi di channel YouTube-nya Kortugi, Broadcaster of Daily Awareness. Bersama saya, Dr. Gigi Rifki Alaris. Bicara soal bahan-bahan yang dipakai oleh para praktisi gigi legal, ini adalah bahan-bahan yang lazim dipakai oleh dokter gigi. Yang mana bahan-bahan ini adalah professional use only. Artinya, pemakaian bahan ini harus sesuai dengan keilmuan. Terkait dengan dosisnya, terkait dengan lama pemakaian, tempat pemakaian, aplikasinya seperti apa, kemudian caranya seperti apa, dan lain sebagainya. Banyak sekali aspek-aspek penting yang mungkin terskip oleh para praktisi ilegal yang sama sekali tidak memiliki pendidikan formal itu. Bayangkan jika skipnya tahapan itu atau prosedur itu berbanding lurus dengan keselamatan pelanggannya. Semakin di-skip, semakin berbahaya, semakin beresiko, dan semakin membuat kerusakan di tengah masyarakat. Salah satu bahan itu adalah bahan tambal, yang mana sering sekali digunakan ketika pengerjaan veneer, atau mungkin tambal gigi, karena bahannya sama. Dalam satu proses perawatan atau tindakan nambal gigi atau veneering gigi seperti itu banyak sekali bahan yang dipakai. Di antaranya adalah ETSA, bonding, dan bahan tambal itu sendiri. Masing-masing bahan itu memiliki risiko medis, makanya perlu aplikasi dengan kehati-hatian yang ekstra tinggi, dengan keilmuan yang tidak boleh di-skip sama sekali. Daripadanya juga mensyaratkan tingkat kesalahan yang kalau bisa 0, karena terkait dengan keberhasilan perawatan itu sendiri, dan ujung-ujungnya adalah risiko medisnya dari bahan tersebut itu bisa ditekan seminimal mungkin guna mendapatkan manfaat medis yang lebih besar. Jika disalahgunakan oleh orang yang tidak berkompeten, seperti ini nih contoh kasusnya. Jadi ada kiriman dari followernya Kortugi via DM, seorang wanita ya. Beliau mengirimkan foto ini nih. Ini adalah foto pertama. Mindok urutkan dari kronologis kejadiannya. Jadi ini adalah proses dia dirawat oleh tukang salon. Bukan dirawat sih sebenarnya. Dihancurkan. Ya, mungkin beliau, si mbak ini juga belum berwawasan soal itu. Jadi terbohongi juga oleh orang-orang yang tidak berkompeten seperti ini. Pengakuan tukang salonnya ini adalah bleaching. Tapi untuk proses veneer itu dengan cairan biru seperti ini, itu juga bisa sebenarnya adalah cairan ETSA. Memang cairan ETSA ini sering disebut cairan bleaching oleh para tukang salon tersebut. Ada yang bilang cairan bleaching, ada juga yang pernah bilang ETSA ini adalah berfungsi untuk membersihkan gigi dari kuman-kuman. Itu saja udah keliru. Dengan anggapan yang keliru seperti itu, penanganannya atau aplikasi bahannya juga pasti udah keliru. Mungkin juga ini ETSA, mungkin juga benar kalau ini bleaching. Kemudian terjadilah seperti ini. Bibirnya mengelupas dan giginya udah terpasang veneer. Dan kita lihat di sini, gusinya juga udah memutih. Artinya sudah ada pengelupasan di situ. Apa sebabnya? Tidak lain karena ETSA ini. Dia ngalir ke bawah, kena bibir yang bawah. Dan yang belepotan kena gusi, menyebabkan gusinya juga mengelupas dengan cara yang sama, seperti bibir bawahnya. Sehari berikutnya, pengelupasan makin parah. Dengan gigi yang masih terveneer, yang kualitasnya juga di bawah rata-rata ya. Bukan di bawah rata-rata, di bawah rada-rada. Nggak bisa dibilang bagus juga ya. Ini giginya putih, bibirnya dan gusinya juga ikutan putih.
Tapi sayangnya kalau jaringan lunak dalam hal ini adalah bibir dan gusi udah putih seperti ini, artinya ada pengelupasan atau kematian jaringan seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Kalau itu benar ETSA, atau mungkin bleaching lah. Jadi bleaching dan ETSA ini memang efeknya seperti ini kalau kena jaringan lunak dengan waktu atau dengan dosis yang terlalu banyak, dengan waktu yang lama. Kita lihat dulu bahwa kandungan ETSA ini adalah asam ya. Tingkat keasamannya itu atau pH-nya adalah 0,1 sampai 0,6, yang artinya sangat asam. Dan asam itu yang menyebabkan iritasi di jaringan sekitar. Karena pada dasarnya ETSA ini adalah untuk mengkasarkan jaringan keras, yaitu gigi, yaitu email dan dentin. Bukan untuk jaringan lunak. Orang gigi aja bisa larut, apalagi cuman gusi sama bibir dalammu itu gitu. Ya kalau kita lihat nih derajat pH-nya yang sedemikian rendahnya atau keasamannya sangat tinggi. Jadi kebalik ya, kalau pH itu semakin rendah berarti asamnya semakin tinggi. Jadi kita bisa lihat nih di sini di bagian ini ya. Ini ada asam, netral dan basa. Nah, netral itu 7 ya, paling basa 14, paling asam ya di 0 gitu. Tingkat keasaman dari ETSA itu 0, sekian kan tadi ya. Yang artinya lebih asam dari asam lambung. Hampir menyamai dari asamnya baterai. Bayangkan, ya namanya juga dia untuk mengkasarkan permukaan keras di gigi. Sebenarnya ETSA ini untuk apa sih? Jadi ETSA ini tidak terlepas dari proses yang namanya tambal gigi. Untuk menjelaskan tambal gigi sendiri, itu kalau Mindok menjelaskan ke orang awam biasanya menganalogikannya seperti nambal ban. Teman-teman bayangkan ya, mungkin teman-teman ada yang mengamati ketika orang nambal ban, tapi ban yang bukan tubeless. Jadi ban yang masih ada ban dalamnya. Nambal ban itu prosedurnya hampir sama seperti nambal gigi. Yang pertama, dibersihkan, ya kan? Dibersihkan. Cari lubangnya, dibersihkan dulu. Sama gigi. Gigi udah kelihatan lubangnya, dibersihkan. Setelah dibersihkan, diapakan? Setelah dibersihkan, dikasarkan. Ya, dikasarkan bannya. Sama juga dengan gigi. Giginya, dinding-dindingnya dikasarkan dulu. Fungsinya untuk apa? Biar lemnya itu merekat dengan lebih kuat. Ya kan? Nah, setelah dikasarkan, itu kemudian si tukang tambal ban tadi akan mengolesi semacam lem cair. Di gigi juga seperti itu. Setelah dikasarkan, ya pakai ETSA ya, ngasarinya kalau di gigi pakai ETSA. Nah, disitulah fungsi ETSA. Setelah dikasarkan, kemudian diberikan lapisan perekatnya lagi yang lebih encer, yaitu bonding. Sama. Nah, setelah diolesi cairan perekat tadi, kemudian ditambal, ya kan? Kalau ban juga ditambal. Nah, sama kalau gigi kemudian ditambal pakai bahan tambal. Kemudian dipanasin tuh kalau ban kan, biar dia rekat kayak gitu. Nah, kalau gigi ya disinar gitu. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kemudian alhamdulillahnya ya, kemudian ditangani oleh dokter gigi. Dan seperti ini perbandingannya. Ini yang sesaat setelah divinir, dia langsung mengelupas. Sehari kemudian dia lebih parah. Kemudian langsung dia ke dokter gigi, dan 3 hari berikutnya alhamdulillah udah sembuh. Mendapat penanganan yang proper. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih udah terlanjur ke tukang gigi, tukang salon gigi, dan menyadari bahwa itu adalah hal yang salah dan berbahaya, nggak usah tunggu lama, langsung ke dokter gigi daripada nanti kerusakannya lebih parah. Gitu. Nah, itu kalau ETSA. Tapi kalau bener tadi dibilang si tukang salon bahwa ini adalah larutan cairan bleaching, ya sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur juga. Kalau mau veneer itu bukan bleaching sebenarnya, tapi ETSA. Tapi nggak tahu juga kalau ternyata ini bleaching beneran. Cairan bleaching beneran itu kalau yang konsentrasinya tinggi, itu sebenarnya harus ada yang namanya pelindung gusi. Jadi jangan sampai si cairan bleaching ini kena gusi, karena ketika kena gusi langsung putih dia. Gusinya langsung putih, langsung teriritasi, langsung mati tuh jaringan. Biasanya kerasa linu banget kalau bocor itunya.
pelindungnya. Nah, kalau nggak pakai pelindung seperti ini ya langsung aja kena nih. Tepi-tepi gusinya langsung kena. Itu kalau ini beneran dianggap bleaching. Bleaching itu kan bahannya peroxide. Nah, peroxide ini juga ngebakar ya istilahnya, mengiritasi, langsung keras banget dia. Selain sifat asamnya juga karena peroxide ini juga kalau kena jaringan lunak itu ya sama aja efeknya, ngelupas juga gitu. Itulah tadi kenapa bahan-bahan kedokteran gigi ini tidak seharusnya digunakan secara sembarangan, meskipun penjualannya juga sangat sembarangan dan kita juga tidak bisa mengawasi, apalagi di marketplace secara online seperti itu. Maka tinggal berharap pada kebijaksanaan masing-masing dan wawasan masing-masing. Kalau orang berwawasan pasti tidak akan melakukan hal itu. Oke, itu dulu yang singkat dari Mindok. Tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan bye.